Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang mulia, yang kekal, yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, bersyukur lagi oleh karena kemurahan-Mu, kami bisa beribadah pada pagi hari ini Tuhan, memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa lewat kebenaran firman-Mu. Kami semakin diteguhkan iman kami. Lewat kebenaran firman-Mu, kami semakin dipulihkan untuk terus berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Segala kuasa kegelapan yang mencoba mengalihkan perhatian kami di dalam mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Dan saat ini Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-15, demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, tema kita pada pagi hari ini, tenang dan percaya. Katakan kepada yang ada di kiri kanan, Bapak Ibu, tenang dan percaya. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang orang-orang Yehuda yang mendapat ancaman dari orang-orang Asyur dan bagaimana mereka bertindak. Kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Asyur sebagai negara adidaya yang berpengaruh dan memiliki kekuatan militer yang luar biasa. Mereka hendak menyerang dan menghancurkan Yehuda. Dan dosalah yang mengakibatkan mereka berada di dalam ancaman dan kesusahan. Tetapi mereka tidak mau bertobat. Yehuda menjadi takut, gelisah, kacau, dan tidak tenang dalam menghadapi ancaman tersebut. Lalu apa yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Mereka tidak mencari Tuhan. Mereka tidak meminta pertolongan Tuhan. Mereka tidak meminta perlindungan Tuhan. Tetapi mereka mencari pertolongan dan perlindungan dari manusia. Yehuda meminta pertolongan dan perlindungan dari Mesir. Lalu bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Waktu kita menghadapi ancaman, apa yang akan kita lakukan? Waktu kita menghadapi masa-masa sukar di dalam kehidupan kita, apa yang akan kita lakukan? Waktu kita berjalan di dalam lembah kekelaman, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa? Kita membiarkan segala sesuatu itu terjadi di dalam hidup kita? Maka pada akhirnya kita sedang menuju kepada kehancuran. Atau sebaliknya, kita akan berusaha untuk menyelesaikan setiap tantangan, setiap masalah, setiap ancaman yang kita hadapi. Dan saya percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan saya, pasti berusaha untuk menyelesaikan semua masalah, tantangan, ancaman, pergumulan itu dengan tenang. Amin. Dengan tenang dan tidak panik. Tidak panik. Lalu pertanyaan bagi kita untuk kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, bagaimana supaya kita tenang dan percaya? Bagaimana supaya kita tenang dan percaya bahwa masa-masa sukar dalam hidup kita, kita bisa melewatinya? Bagaimana supaya kita tenang dan percaya bahwa badai pergumulan kehidupan kita pasti berlalu? Yang pertama, hidup
dalam rancangan Tuhan. Katakan hidup dalam rancangan Tuhan. Ayat 1a. Orang-orang Yehuda menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi panik. Karena mereka melakukan segala sesuatu menurut keinginan dan kehendak mereka sendiri. Mereka melakukan segala sesuatu menurut kekuatan mereka sendiri. Menurut rencana mereka sendiri. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Yang ada adalah kehancuran, kegagalan, bahkan mereka sendiri dipermalukan. Di dalam ayat 1a berkata, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Sekali lagi saya baca, celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, orang-orang yang suka melakukan segala sesuatu seenaknya sendiri, mereka melakukan sesuatu menurut hatinya sendiri, menurut kehendak sendiri, tidak mau melaksanakan rancangan Tuhan atau hidup di dalam rancangannya Tuhan, maka kita perhatikan lewat bagian firman Tuhan ini, mereka disebut sebagai pemberontak. Lalu akibat daripada pemberontakan itu adalah dikatakan kecelakaan, mengalami kecelakaan, oleh karena tidak hidup di dalam rancangannya Tuhan. Ingat, hanya Tuhan yang berkuasa menentukan jalan hidup kita. Karena, kita perhatikan, karena Dia telah merancangkan semua yang terbaik bagi kita masing-masing. Di dalam Yesaya 55 ayat 8-9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita harus melakukan segala sesuatu, atau pada waktu kita melakukan segala sesuatu, kita harus bertanya kepada Tuhan, supaya kita tetap ada di dalam rancangannya Tuhan. Kita tetap ada di dalam rencananya Tuhan. Bukan kita melakukan segala sesuatu menurut kehendak kita sendiri. Rancangan Tuhan bagi kita sempurna, dan rancangan Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang percaya berkata amin. Hidup dalam rancangan Tuhan itu selalu menggairahkan, memotivasi, dan menginspirasi kita. Sehingga kita terus berusaha mengerti kehendak Tuhan. Walaupun memang kita harus melalui berbagai proses yang tidak mudah. Di dalam Kolose 1 ayat 9-10 menjelaskan bahwa orang yang mengetahui kehendak Tuhan membuatnya hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang mengetahui kehendak Tuhan memberi buah atau berbuah dalam segala pekerjaan yang baik. Orang yang mengetahui kehendak Tuhan terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar tentang Allah. Dan pengalaman di dalam Alkitab, kita perhatikan salah satu tokoh, yaitu Yusuf. Tuhan punya rancangan yang besar kepada Yusuf melalui mimpi-mimpinya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ia harus melalui suatu proses yang tidak mudah. Dari zona nyaman masuk ke dalam zona penderitaan, di mana dia dijual menjadi budak. Kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Bukan karena kesalahan, bukan karena pelanggaran, bukan karena dosa yang dia lakukan. Tetapi dia tidak mau menyalahkan siapa-siapa, apalagi menyalahkan Tuhan.
Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian? Dia tahu bahwa Tuhan sedang mempersiapkan dia untuk rencana yang besar, yaitu menyelamatkan keturunan Israel. Berbeda dengan Yunus. Yunus dia tidak mau hidup di dalam rancangannya Tuhan. Tuhan sudah sampaikan kepada dia, tetapi dia tidak mau hidup di dalam rancangannya Tuhan. Dia tidak mau hidup di dalam rencananya Tuhan. Akhirnya dia pergi. Dia tidak mau taat. Akhirnya apa yang terjadi dengan kehidupannya? Dia mengalami badai dan gelombang. Dilemparkan ke dalam laut. Ditelan oleh ikan besar. Lalu kemudian di dalam perut ikan yang besar itulah dia berdoa kepada Tuhan. Dia berdoa mohon ampun. Dia mau kembali untuk hidup di dalam rancangannya Tuhan. Akhirnya ikan besar itu memuntahkannya. Sehingga dia kembali kepada Tuhan. Hidup di dalam rancangannya Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan, kita harus kerjakannya dengan segenap hati kita. Amin. Jadi bagaimana supaya kita tenang dan percaya? Yang pertama, hidup dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, bersekutu dengan Tuhan. Katakan bersekutu dengan Tuhan. Di dalam ayat 1b sampai dengan ayat yang ke-7. Kita perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Di dalam ancaman, tekanan, kegelisahan, kepanikan, ketakutan, Yehuda bukan bersekutu dengan Tuhan. Yehuda bukan mencari Tuhan. Yehuda bukan meminta pertolongan dari Tuhan. Tetapi Yehuda bersekutu dengan Mesir. Yehuda berpikir dengan Mesir atau dengan Firaun mereka akan aman dan terlindung. Yehuda berpikir bahwa dengan Mesir mereka bisa mendapatkan pertolongan, bahkan menang di dalam peperangan melawan Asyur. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat 1b sampai dengan ayat yang kedua berkata begini, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah, yang berangkat ke Mesir dengan tidak meminta keputusanku untuk berlindung pada Firaun dan untuk berteduh di bawah naungan Mesir. Ayat 3, tetapi perlindungan Firaun akan memalukan kamu, dan perteduhan di bawah naungan Mesir akan menodai kamu. Ayat yang kelima, sekaliannya akan mendapat malu, karena bangsa itu tidak dapat memberi faedah kepada mereka, dan tidak dapat memberi pertolongan atau faedah, melainkan hanya memalukan, bahkan mengaibkan mereka. Di dalam ayat yang ketujuh, yakni Mesir yang memberi pertolongan yang tak berguna dan percuma. Sebab itu aku menamainya begini, Rahab yang dibuat menganggur. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Yehuda bukan mendapatkan pertolongan, tetapi yang ada adalah kegagalan, kemalangan, kesia-siaan. Yehuda dipermalukan, bahkan mereka semakin terdesak, mereka tidak mendapatkan ketenangan. Supaya kita tenang dan percaya bahwa badai apapun pasti berlalu, maka Bapak Ibu bersekutulah dengan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus meminta pertolongannya. Kita harus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dia yang sanggup melepaskan kita dari semua yang mengancam kehidupan kita. Amin.
Orang yang bersekutu dengan Tuhan mendapatkan perlindungan, mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Yang setuju berkata amin. Di dalam Matius 11 ayat yang ke-28 berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Jadi melalui ayat ini, Tuhan rindu supaya kita bersekutu dengan Dia, bukan bersekutu dengan yang lain. Tuhan mau supaya kita bersekutu dengan Dia. Dia mengundang kita supaya kita datang di hadapannya, bersekutu erat dengan Dia. Sehingga apa yang kita dapatkan waktu kita bersekutu dengan Tuhan? Janjinya bahwa kita diberikan ketenangan. Walaupun ada masalah pergumulan, tetapi ada ketenangan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menghadapi semua yang ada. Kita harus menjadi sekutu Tuhan. Amin. Matius 12 ayat 30 berkata, "Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan." Jadi kalau kita tidak bersekutu dengan Tuhan, ya, itu artinya kita melawan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bagaimana caranya supaya kita tenang dan percaya bahwa masa-masa sukar di dalam kehidupan kita bisa kita lewati? Yang kedua adalah kita bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana supaya kita tenang dan percaya? Yang ketiga, dengarkan pengajaran Tuhan. Katakan dengarkan pengajaran Tuhan. Di dalam ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-14. Yehuda makin terpuruk karena enggan mendengar pengajaran Tuhan. Mereka enggan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan sudah mengutus hamba-hambanya untuk mengajarkan firman Tuhan kepada mereka, tetapi yang mereka katakan adalah, "Jangan mengajarkan kami tentang hal-hal yang benar, tetapi hal-hal yang manis. Ajarkan kami tentang hal-hal yang sementara, jangan susahkan kami dengan yang Maha Kudus." Wah, luar biasa. Mereka pengen supaya hamba-hamba Tuhan itu hanya menyampaikan hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar oleh telinga mereka. Mereka tidak mau mendengarkan hal-hal yang katanya menyusahkan mereka. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang mereka alami? Di dalam ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14, itulah yang mereka alami. Oleh karena mereka enggan mendengarkan firman Tuhan, mereka menolak untuk mendengarkan kebenaran Tuhan, ajaran Tuhan. Di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. "Sebab itu beginilah firman yang Maha Kudus Allah Israel. Oleh karena kamu menolak firman ini dan mempercayakan diri kepada orang-orang pemeras dan yang berlaku serong dan bersandar kepadanya, maka sebab itu bagimu dosa ini akan seperti pecahan tembok yang mau jatuh, tersembul keluar pada tembok yang tinggi, yang kehancurannya datang dengan tiba-tiba dalam sekejap mata, seperti kehancuran tempayan tukang periuk yang diremukan dengan tidak kenal sayang, sehingga di antara remukannya tidak terdapat satu kepingan pun yang dapat dipakai untuk mengambil api dari dalam tungku atau mencedok air dari dalam bak." Dan inilah keberadaan yang mereka alami. Karena mereka menolak untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka enggan untuk mendengarkan pengajaran dari Tuhan lewat para hamba-hamba Tuhan pada waktu itu. Orang yang menolak pengajaran Tuhan, akibatnya seperti ini Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hanya kehancuran dan penghukuman yang didapat, bukan berkat.
tetapi kehancuran dan penghukuman. Dan kalau kita membaca di dalam Yeremia 36, ya, sepanjang Yeremia 36, secara khusus di dalam ayat yang ke-23, pada saat firman Tuhan dibacakan oleh Yehudi di hadapan Raja Yoyakim, Raja Yoyakim mengambil gulungan kitab itu, lalu kemudian membakarnya. Dia menolak firman Tuhan. Dia tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Dan sebagai akibatnya, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat 30, Yeskel 36 itu, dikatakan bahwa tidak ada keturunannya yang akan menjadi raja. Lalu di dalam ayat yang ke-31, Yoyakim menerima hukuman bersama keturunannya dan hamba-hambanya dengan malapetaka. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya tidak menakut-nakuti jemaat Tuhan, tetapi saya hanya menyampaikan firman Tuhan. Ketika kita cuek di dalam mendengarkan firman Tuhan, ketika kita enggan mendengarkan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah seperti ini. Di dalam Amsal 13 ayat 13 berkata, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Jadi katakan kepada yang ada di kiri kanannya, jangan meremehkan firman. Terima firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan itu dengan segenap hati kita. Kita harus menerima dengan sungguh-sungguh, supaya firman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Amin. Firman itu memberikan kekuatan. Firman itu memberikan penghiburan. Firman itu memberikan semangat. Firman itu memulihkan. Firman itu menyegarkan jiwa, bahkan menenangkan hati. Bahkan menambahkan iman kita. Jadi, setiap orang yang mendengarkan pengajaran Tuhan selalu diberkati. Yang setuju berkata amin. Selalu diberkati. Ketika kita ditegur oleh firman Tuhan karena dosa dan kita bersedia dipulihkan, itu berarti kita sedang diberkati. Amin. Sebaliknya, saat kita mendengarkan firman Tuhan dan kita berkata, firman Tuhan itu bukan untuk saya, tetapi untuk orang lain, berarti kita menolak berkat daripada kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita beribadah, dan selesai beribadah pun kita tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kita enggan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, dengarkanlah pengajaran Tuhan. Amin. Supaya kita tenang dan percaya menghadapi berbagai tekanan kehidupan kita. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Jadi ada 3 kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, tenang dan percaya. Yang pertama, hidup dalam rancangan Tuhan. Yang kedua, bersekutu dengan Tuhan. Dan yang ketiga, dengarkan pengajaran Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita semua pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa syafaat dan berkat. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Materaikan kebenaran-Mu Tuhan di dalam kami semua Tuhan. Mampukan kami di dalam hikmat-Mu. Roh Kudus bimbing kami, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa di sorga.
Dan pada kesempatan ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Engkau berkati jemaat Tuhan yang ada. Berikan kekuatan kesehatan yang prima bagi mereka semua. Engkau campur tangan di dalam setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang mereka lakukan. Engkau buat semua yang mereka kerjakan itu berhasil senantiasa Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu ada atas seluruh jemaat Tuhan yang ada. Dalam nama Yesus, segala kekuatan dunia ini, roh-roh dunia ini tidak bisa menghambat jemaat Tuhan untuk terus bersekutu dengan Engkau Bapa. Lindungi mereka semua ketika mereka melakukan perjalanan-perjalanan Tuhan. Hindarkan dan jauhkan daripada segala sakit, penyakit, roh maut, kecelakaan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan anak-anak kami semua yang sekolah, yang kuliah. Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat dan kemampuan bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk mengikuti perkuliahan, pelajaran-pelajaran yang ada dengan baik Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan, Engkau sedang merancangkan masa depan yang terbaik, masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi semua anak-anak kami. Dan Tuhan, hamba berdoa menyerahkan Tuhan semua kegiatan, pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh jemaat di minggu yang akan dijalani. Tuhan, Engkau mendahului semuanya, sehingga mereka mampu untuk melakukan setiap pekerjaan mereka dengan baik Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, saat ini Tuhan, hamba berdoa menyerahkan persembahan-persembahan jemaat Tuhan yang mereka berikan kepadamu Bapa. Engkau berkati semua persembahan-persembahan yang jemaat Tuhan berikan. Kuduskan semua persembahan itu untuk dipakai di dalam pelayanan Tuhan bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Dan limpahkan segala berkat bagi seluruh jemaat yang ada Bapa di sorga. Bagi yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan mereka semua dalam nama Yesus. Yang mencari pekerjaan, Engkau tuntun sehingga mereka dapat memperoleh pekerjaan Tuhan. Karena kami percaya di dalam situasi pandemi seperti sekarang ini pun, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami berdoa, menyerahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati bangsa kami. Kau campur tangan lewat pemerintah bangsa kami, sehingga mampu untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih. Penanganan mengenai pandemi COVID-19 ini Tuhan, Engkau Allah saja tolong pemerintah bangsa kami. Engkau berkati juga para medis, perawat, mereka semua yang bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan berikan kemampuan bagi mereka semua, sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati kami semua Tuhan. Seluruh kehidupan kami Bapa, hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang kekal yang berasal dari Allah Bapa kita di dalam Kristus Yesus Tuhan yang menyelamatkan kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus tetap menyertai jemaat Tuhan mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Dan Shalom.